pekan kemarin, yaitu soal ujian tengah semester. Oh, udah pada tahu belum nilainya? Sampai sekarang belum pada tahu ya? Belum, Pak. Belum. Kayak pengen tahu nggak? Pengen, Pak. Ya udah saya kasih bocoran dikit dulu aja deh. Saya kasih bocoran dikit dulu aja ya, karena kalau saya ngasih nilai sekarang nanti mendahului. Oke, I will share sebaran nilainya dulu aja. Ini adalah sebaran nilai. Bisa kalian lihat di sini anak-anak di layar. Kalau misalnya kurang besar ya kalian landscape HP kalian. Untuk nilai tertinggi 100 di kelas 9D, ini untuk kelas 9D aja ya. Kelas 9D aja itu ada 3. Wah, selamat buat kalian yang bisa mendapatkan nilai 100. Nah, siapa yang dapat nilai 100? Ya besok dilihat sendiri. Besok dilihat sendiri, nanti saya bahas soalnya satu persatu, kuncinya apa, nanti diingat-ingat kalian jawabnya apa. Itu ada 3. Lalu yang nilainya 90 sampai 99,99, itu ada 13. Nah, bagus ini. Jadi di atas 90 itu sudah ada 16 siswa. Setengah kelas itu dapat di atas 90. Baru yang ini antara 80 sampai 89 ada 6 siswa, 70 sampai 79 ada 5 siswa, dan seterusnya bisa kalian lihat di sini. Makanya seperti yang saya bilang kemarin, nilai kalian menurut saya itu satisfying, memuaskan for me, especially for me. Menurut saya, untuk saya. Ya biasa kalau misalnya ada yang nilainya 20, ya namanya ujian pasti biasa ya, ada siswa yang nilainya 20, ada yang 100, biasa. Yang penting mayoritas di atas KKM, itu minimal. Oke, itu nilainya. Saya nggak ngasih itu detailnya dulu, nanti tunggu dulu ya. Saya kan harus minta tanda tangan ke kepala sekolah dulu, minta pengesahan dan lain-lain. Ya mungkin ada guru lain yang sudah membocorkan, ya it's okay. Kalau saya mau sabar dulu aja. Nanti kalian biar surprise gitu ya. Sekarang kita mulai. Jadi anak-anak masih ingat ya babnya apa saja yang keluar kemarin di PTS? Ada 2 bab kan yang sudah kita pelajari. Apa sih 2 bab itu kemarin? Yang pertama, ada yang ingat nggak? Do you remember? Wish, hope, and congratulations. Great, yes. Ada wish, ada hopes, and congratulating. It is on chapter 1, di chapter 1. And what about chapter 2? Kalau chapter 2 apa? Ada ingat nggak? Ya, baru sedikit pertemuan sih kemarin, emang kita pembahasannya baru sedikit. Anyone remember? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak? Kemarin apa sih bab 2 itu? Kan udah bab pertama kita belajar hope, harapan, berdoa, wish. Ya, wish itu buat berdoa, hope itu harapan. Lalu ada congratulating, memberikan selamat ketika orang lain sukses, ketika orang lain mendapatkan pencapaian. And then what else? Ketika chapter 2, ketika kita beranjak ke bab 2, kita bicara apa sih? How to make donut. Bagaimana cara membuat donat? Itu namanya apa itu? Teks apa itu? Kemarin itu bab 2 loh. Procedure. That's great. Ya. Yeah. Itu adalah teks prosedur kalau di bahasa Indonesia ya, atau tutorial. Nah, kalau kalian masih familiar ya yang namanya tutorial di YouTube, di internet, ya YouTube ya internet ya. Atau mungkin di blog. Mungkin kalian sangat familiar dengan what is called tutorial atau petunjuk atau cara menggunakan atau cara melakukan sesuatu, cara untuk membuat sesuatu. Itu adalah procedure. Nah, itu kemarin. Dan saya tidak akan menjelaskan procedure hari ini, mungkin besok. Hari ini saya akan membahas soal PTS yang sudah kalian kerjakan kemarin. So let me share my screen again. Nah, kalian lihat di sini, Di sini saya sudah membuat analisis nilai. Jadi untuk soal yang paling susah itu adalah nomor 26. Nanti kita akan bahas soal nomor paling susah. Kenapa kok paling susah? Karena dari 128 siswa yang benar hanya 87. Ya, walaupun tetap banyak sih, lebih dari setengah ya, tapi ini terkategori paling susah. Lalu nanti kita membahas juga yang
sedikitnya nih yang saya kuning ini merupakan yang benar dikit. Terus 92 ini nomor 24, soal nomor 24 ini yang benar cuma 92 siswa. Dan nomor 30 juga sama, yang benar cuma 92 siswa dari 128. Ya walaupun tetap bagus, that's very satisfying for me. So now let's talk about number one. Let's start from number one, okay? Nah, kalian lihat di sini anak-anak, kalian pasti sudah mengerjakan ini ya semuanya ya, karena semua ikut PTS. Jadi nomor 1 ini, soal nomor 1 ini yang benar adalah 97. Nah, ini di bawah 100 ini. Ini adalah salah satu yang saya kasih kuning, karena yang benar di bawah 100, cuma di bawah 100. Nah, padahal nomor 1 ya, di kayak nomor 1 langsung roda angel. Nah, pertanyaannya apa? Pertama kan kita mengidentifikasi teksnya dulu ya kan, biasa. We identify the kind of text. Apa sih jenis teksnya gitu kan? Teksnya apa sih ini? Nah, ini kan jelas ada Tania, ada Dela, dari formatnya aja udah kelihatan. Ada titik 2, ada Hai Dela. Nah, ini berarti kan dialog. Ini merupakan teks dialog. Yang mana kalau misalnya saya suruh nebak, ini masuk di chapter 1 atau chapter 2? Gampang banget jawabannya. Kira-kira chapter berapa ini? Bab berapa? Ini teks di bab berapa? Ada ingat nggak? Halo? Bab 1 jelas ya. Karena kalau bab 2 itu kan procedure atau petunjuk. Yang namanya petunjuk itu nggak ada kata hai-haian kayak gini. Petunjuk itu ya langsung aja apa namanya petunjuknya, apa yang harus disiapkan, apa yang harus dibuat dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini jelas ini yang bab pertama. Kita lihat aja. Kalimatnya kan gini, Hai Dela, is it true what the newspaper headline stated? Apakah benar apa yang dikatakan oleh headline atau judul dari koran? What news? Berita apa? It is about you. Ini tentang kamu. You won the speech contest. Kamu menang lomba pidato. Ya udah, sampai di sini aja kita udah bisa menebak. Oh, ini berarti tentang dia memberikan selamat, ya kan? Dan seterusnya. Oke, bab 1 jelas. Nah, kalau sekarang kita lihat pertanyaannya. What are the speakers talking about? What are the speakers talking about? Sekalian masih ingat gak? Kalau ada soal menggunakan kata about, berarti dia menanyakan apa? Ayo. Topik. Betul sekali. Ini kan yang saya ulang-ulangi berulang kali ketika les ya. It is about topic. The question asked about topic. Jadi pertanyaan ini menanyakan topik. Topiknya apa? Nah, kita lihat tadi kan kita udah tahu ya, dia ceritanya melihat koran, lalu di judulnya itu ada nama temannya menang lomba pidato. Nah, sekarang kita lihat yang A, Dela's success in international contest. Kesuksesan Dela di kontes internasional. Apakah benar yang sukses itu Dela? Nah, mungkin benar ya. Di sini kan yang menang Dela, karena kan Tania bilang it is about you. Tapi menang apa dulu nih? Menang apa dulu? Kita lihat apakah di sini kontesnya itu internasional. Kita cari coba kata internasional. Di mana kata internasional ada di sini. Adanya nasional. Nah kan, nasional, bukan internasional. It is different. Beda. Dia bilangnya, thanks a lot Tania. Terima kasih banyak Tania. I still have to work. Aku harus bekerja hard, dengan keras, to get the gold medal in the national speech contest. Di lomba pidato nasional di Medan bulan depan. Nah, berarti di sini yang A bukan, ya kan? Karena tidak ada kata-kata internasional. Salah ya. Lalu Tania's success in joining speech contest. Nah, ini jelas langsung salah. Karena apa? Ini yang sukses Tania, padahal yang lomba adalah si Dela. Lalu Dela's achievement in joining a speech contest. Pencapaian Dela dalam mengikuti lomba lomba pidato. Nah, ini benar ya kayaknya, tapi kita lihat dulu yang D. Tania's suggestion to practice a speech with Mr. Rahmat. Saran Tania untuk mempraktekkan pidato dengan Pak Rahmat.
Bener po? Di sini kan memang ada kata di sini Tania. You have to keep practicing. Kamu tetap harus praktek dengan Pak Rahmat. Ya kan? Di sini ada. Nah, berarti bener dong. Nah, tapi kembali lagi, yang namanya topik, ingat ya, yang namanya topik dari suatu teks, itu adalah suatu hal yang dibahas dari awal sampai akhir. Dari awal kalimat sampai akhir kalimat. Dari awal teks sampai akhir teks. Dan di sini kalian bisa melihat, kalau misalnya topiknya itu yang D, saran Tania untuk praktek belajar pidato dengan Pak Rahmat, berarti harusnya dari awal sampai akhir membahas tentang sarannya untuk pidato dengan Pak Rahmat, latihan pidato dengan Pak Rahmat. Padahal tidak kan? Padahal dari awal kan dia bilang selamat kamu menang, ya enggak? Berarti bukan tentang latihan pidato, tapi tentang the last achievement in joining a speech contest. Jadi gitu jawabannya yang C. Itu ya nomor 1 ya. Is there any question for number 1? Ada yang mau tanya atau sudah paham? Sudah paham belum anak-anak? Kok udah dijawab? Sudah. Ini saya kayak ngomong di radio ini, kalau nggak ada yang jawab ini ngomong sendiri saya. Halo. 8, 9 D. Ronasnya ngomong. Suara saya nyampe nggak ya? Jangan-jangan suara saya nggak nyampe. Tes, suara saya nggak nyampe anak-anak? Sampai, Pak. Oh iya, putus-putus loh. Tidak. Enggak tahu, lancar tahu. Oh, ya udah dijawab ya, tolong direspon. Jadi biar saya tahu kalau kalian itu paham apa enggak. Oke, lanjut. Nah, itu tadi nomor 1. Nah, untuk nomor 2, ini yang benar hampir semua. Jadi saya penjelasannya sekilas saja biar kalian semua soal bisa terbahas karena 30 soal itu lumayan banyak. Itu tadi aja satu soal udah 10 menit. Oke, nomor 2. Nomor 2. Hilang. Nomor 2 kan pertanyaannya nomor 2, nah kuncinya keluar. Nomor 2 itu kan pertanyaannya from the text we know that. Dari teks tersebut kita tahu bahwa, nah berarti kita diminta untuk mencari informasi yang sesuai dengan teks. Nah, di sini langsung saja saya kasih tahu jawabannya yang D. Tania hopes Della to get success in the national speech contest. Caranya bagaimana Pak mengerjakannya? Caranya gampang, kalian tinggal mengecek tiap opsi ini apakah sesuai dengan teks atau tidak. Misalnya yang A, Tania will join the speech contest next month. Tania akan mengikuti lomba pidato bulan depan. Nah, berarti di sini dicek apakah benar yang ikut Tania? Enggak. Nah, dan seterusnya. Jadi yang benar adalah yang D. Nomor 2. You have prepared it very well. Nah, yang ditanya adalah underline word refer. Refer itu artinya apa, ayo? Ada yang tahu nggak refer? What does it mean? What does it mean? Ayo, ada yang tahu nggak refer? R-E-F-E-R. 9D, ada yang tahu nggak? Refer? Jadi refer itu artinya adalah merujuk. Dicatat. Catat CBTW. Jadi kalau ada soal, what does the underlined word refer to? Apa kata yang bergaris bawah itu merujuk pada apa? Maksudnya kata yang bergaris bawah itu merujuk kepada apa? Nah, gitu maksudnya. Refer itu merujuk, jadi rujukan. Kan makanya di sini kan yang bergaris bawah itu kan it. It itu kan artinya itu. Nah, itu yang dimaksud itu apa? Gitu. Nah, maka kita harus melihat di teks, dan di teks sudah jelas you have prepared it. Mana you have prepared it. Kalimatnya yang ditanya kok tadi bingung aku. Nah, ini you have prepared it very well. Nah, ini kan. Apa yang dimaksud it? Ya, berarti persiapan lombanya. Berarti nah ini kan the speech contest, mempersiapkan lombanya. Itu. Yang D. Terus nomor 4 ini juga banyak yang benar, 100. Nah. Angga apa nomornya, Pak? Angga ini nomor les. Oh, orang tuku. Oh, bapaknya soalnya tahu moro.
Nah, tapi orang yang seneng aneh, jam loro, lah iso kundur. Ada itu bukan sih. Oh iya, wis bener. Nipun. Ya kita lanjut ya anak-anak ya, nomor piro iki? Nomor 4. Nomor 4 100 hanya 100 siswa. Ya lumayan banyak dari 128. Nomor 4 ini anak-anak, pertanyaannya kan how was the atmosphere when Haris applied for the scholarship? How itu kan artinya bagaimana? Bagaimana the atmosphere? Atmosphere itu apa sih? Ada yang tahu nggak atmosphere? Jadi orang ngerti gak ngerti loh. Masa pas sama SMP ngerti atmosphere. Pelajaran IPA ono toh atmosphere? Apa anak-anak? Kira-kira yang dimaksud apa? Ayo, kok udah menang kabeh? Iki do turu apa piye? Suasana bukan, Pak. Apa? Ora krungu, Nduk. Suasana. Oh, suasana dibocori Pak Sungsang moto. Jadi apa jenenge atmosfer itu suasana, betul sekali. Atau kalau bahasanya sekarang vibes. Pernah dengar nggak vibes? Wah, tempat ini tuh vibes-nya tuh nyaman banget ya kan? Kalau sama dia itu vibes-nya tuh nggak enak gitu misalnya. Apa sih vibes? Ya sama, nggak jauh beda. Itu cuma masalah apa namanya sesuai dengan konteksnya aja, konteks bahasanya. Kalau vibes itu kan yang gaul, bahasa gaulnya. Nah, tapi kalau misalnya atmosphere itu bahasa formalnya. Kayak kalau saya ngomong seperti ini, saya ngomong formal. Tapi kalau lu gimana? Paham apa enggak? Nah, itu enggak formal. Kayak gitu. Bedanya cuma kayak gitu. Atmosphere itu di sini maksudnya adalah suasana. Bagaimana suasananya ketika Haris applied for the scholarship. Ketika Haris itu sedang yaitu sedang mengikuti beasiswa, yaitu sedang mendaftar beasiswa, suasananya gimana? Nah, di sini ada kata kuncinya itu ada di Nah ini, I actually lost hope to study abroad because there were many competitors. Jadi ini, they were smart and serious. Jadi kompetitornya, tadi ceritanya dia itu mau daftar beasiswa, tapi musuhnya itu pinter-pinter, hebat-hebat. Jadi suasananya gimana? Ya kompetitif. It was a competitive situation for the applicants untuk semua pendaftar karena memang musuhnya ngeri-ngeri, istilahnya begitu. Tapi walaupun ngeri, dia bisa mendapatkan scholarship. I get scholarship from the government. Gitu ya. Kalau ada yang mau tanya, langsung aja bilang. Saya soalnya agak cepat karena soalnya banyak. Lanjut nomor 5 ya. Number 5. What happened when Haris applied for the scholarship? What happened? What happened itu artinya apa, ayo? What happened? What itu artinya apa? Happened. Apa yang terjadi? That's great. Apa yang terjadi ketika Haris mendaftarkan beasiswa at the first time, di saat yang pertama? Apa yang terjadi? Nah, ini sudah jelas ya, abang cah. Guys, kita coba nih. He lost his hope. Kok tahu dari mana? Nah, di sini. Kan? At first time. Nah, at the first time. Jadi kata kuncinya at the first time, di awal-awal, I actually lost hope. Aku sebenarnya itu kehilangan harapan. Aku tuh kayak udah pasrah gitu. Udah enggak manut lah biar piye. Ya itu maksudnya lost hope. Gitu. Jadi jelas ya, jawabannya adalah yang A, nomor 5. Lanjut nomor 6. Nomor 6 yang bener piro? 109. Oke, berarti cepat aja kalau 109. You always pass the test with flying colors. Maksudnya flying colors itu apa? Flying itu kan terbang. Wih, kok hilang? Colors itu kan warna. Berarti gimana? Kamu bisa menyelesaikan ujian dengan warna yang berterbangan. Maksudnya gimana itu? Bagus apa enggak? Berarti nilainya bagus apa enggak? Bagus, jelas. Nah, masalahnya di sini ABCD itu yang bagus gak cuma satu, ada interesting, ketoknya apik ya toh, excellent ya apik, colorful wise, koyo iki toh colorful. Tapi saya lihat kalian bagus ini, yang bener 109 siswa, jadi banyak
Jawabannya jelas yang excellent. Kenapa kok bisa? Karena disappointing artinya kan jelas jelek, kecewa. Interesting itu artinya menarik. Nah, nilai kok nih bijine menarik itu gimana? Ya memang menarik itu bagus, tapi kurang tepat untuk nilai. Nilainya menarik, kurang tepat. Beda dengan excellent. Nah, excellent itu kan sangat bagus. Ya, excellent itu kan berarti kan sangat bagus dia. Berarti kan apik banget. Colorful, penuh warna-warni ya, ini enggak nyambung. Nilai kok warna-warni enggak nyambung. Jadi jelas jawabannya yang C. Oke, lanjut. 7, nomor 7. Wah, ini ukeh banget sing bener ki gampang berarti 121 siswa. Pertanyaannya kan, I hope you will be success in that contest. Aku harap kamu sukses di kontes tersebut. Nah, dari kalimat tersebut kita tahu bahwa gampang, Steve yang A ini kan yang bilang A ini kan si Steve. Steve berharap Elena akan menang di konteks berikutnya. Jadi gampang ya. Saya nggak usah lama-lama di sini. Oke, lanjut nomor 8. Nomor 8, ini kita casing salah. Oh enggak, 103. Ya lumayan sedengan lah. Nomor 8, what is the underlined expression intended to? Kata yang bergaris bawah itu ditujukan untuk apa? Nah, di sini kan ada kalimat please accept my warm congratulations. Tolong terima ucapan selamatku yang paling hangat. Maksudnya dia tuh memberikan selamat gitu loh intinya. Nah, jelas sekali ya kalau seperti ini memang di jawaban A, B, C, D ada congratulate-nya 1 A. Yang C ada congratulate juga. Tapi beda. Kalau yang A congratulate-nya congratulate Elena for her winning. Padahal yang memberikan selamat siapa? Kita lihat mana yang memberikan selamat adalah Elena. Elena memberikan selamat kepada Steve. Berarti, ya ini jelas salah kalau misal jawabnya yang A. Jadi to congratulate si Steve. Karena yang menang adalah Steve, yang mendapatkan selamat adalah Steve. Gitu. Jadi setelah kata kerja itu biasanya objek yang menerima yang menerima perlakuan gitu dari kata kerja itu. Oke gitu ya. Tidak ada pertanyaan atau kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung aja. Tidak usah malu-malu karena malu bertanya sesat di jalan dalam belajar. Ya. Lanjut. Next, number 9. Number 9 ini lumayan banyak yang salah, yang benar hanya 94 siswa dari 128. Now let's take a look at number 9. Number 9, okay. Kita pertama-tama melihat ya, ini merupakan teks ya, dialog lagi-lagi sama. Jadi udah saya rutin ini, nah toh. Jadi kan masih bab pertama. Nah, soalnya adalah we know from the conversation, kita tahu dari percakapan tersebut that the competition was. Nah, ini dari conversation, dari dari percakapan tersebut, kompetisinya itu bagaimana? Maka kita mau nggak mau mencari mana yang menunjukkan tentang suasana kompetisinya. Dicari kompetisinya mana, suasananya. Ini kan, ini sama kayak yang tadi ya ini. Tapi ini storytelling. Sorry, agak beda dikit. I heard that it was very competitive contest. Nah, ini kan, ini suasana ini. Kontesnya kompetitif. Berarti kompetitif itu maksudnya apa? Musuhnya pinter-pinter, hebat-hebat. Jadi dia agak susah. Nah ini my rivals were very confident. Nah, musuhku itu percaya diri banget. Their English was awesome. Bahasa Inggrisnya itu bagus banget, hebat. Tapi dia tetap menang. Nah berarti suasananya bagaimana? Ya jelas yang hard. Jelas yang hard itu artinya susah. Nah kalau Mary apa? Mary itu gembira, senang. Terus stressful itu apa? Stressful ya stress jelas. Frustrating ya frustasi. Beda dengan hard ya. Kalau frustasi itu susah, tetapi kita nggak bisa menghandle. Berbeda dengan hard. Hard itu susah, tapi kita bisa menghandle, mengendalikannya, bisa melaluinya dengan baik gitu. Itu kalau hard. Jadi mirip tapi beda. Gitu. Oke, lanjut ya.
Number 10. Wah, ini banyak sekali yang betul, 123 siswa yang benar. Pertanyaannya adalah, how did Rizka know Dina's winning on the competition? Bagaimana Rizka tahu bahwa si Dina itu memenangkan lomba? Jelas sekali di sini kan ada kata is it true what the newspaper's headline said. Nah kan dari kata ini kan, dari kata apakah benar apa yang dikatakan berita koran tersebut, judul koran tersebut. Berarti jawabannya dari newspaper. Gitu, bukan dari datang ke rumah, bukan dari melihat lombanya, bukan dari dia menunjukkan hasil lombanya. No. Itu gampang ya. Lanjut, nomor 11. My rivals were very good and confident. Nah, rivalnya ini sangat bagus dan percaya diri. Rival itu artinya apa? Kita kabeh sing bener iki. Nah, 115. Wow, ternyata lebih sedikit yang benar. Padahal gampang banget. Rival itu adalah kompetitor, ya, jelas sekali. Rival itu kan musuh. Berarti dia maksudnya adalah kompetitor. Kompetitor. Kalau apresiator itu ya orang yang mengapresiasi, supporter ya jelas yang mensupport, sing huha-huhi kayak yang pikir. Mediator ya orang yang memediasi, yang menengahi. Jelas, mungkin kalian ada yang jawab mediator mungkin ya. Jelas ini kompetitor. Kompetitor itu adalah ya orang yang berkompetisi dengan kita, orang yang menjadi lawan kita dalam sebuah kompetisi. Nah, itu namanya kompetitor. Oke, lanjut number 12. Number 12, ada 109 siswa yang benar. Apa kira-kira? Ini ya masih sama ya, topiknya ya masih sama. Kita lanjut aja. Pertanyaannya adalah, when does the dialogue probably take place? Kapan dialognya terjadi? Gampang banget ya, ini kan ada di sini ya. Kata kuncinya ada di ini. Wait someone to pick you up. Nah, menunggu seseorang to pick you up. Pick you up itu apa? Coba, gampang loh ini, pick you up. Ini kata kuncinya. Menjemput. Betul sekali, menjemput. Menunggu seseorang untuk menjemput. Nah, kan ceritanya dia menunggu jemputan. Yeah, it is my dad, bapakku. He said that we will be late 5 to 10 minutes since the traffic is so crowded. Nah, berarti dari sini kita tahu kayak menjemput. Biasanya kalau menjemput itu berarti kan dia mau pulang, ya kan? Terus yang kedua, trafficnya, jadi bapaknya itu telat 5 sampai 10 menit karena trafficnya crowded. Crowded itu ramai. Berarti kalau ramai itu biasanya pas wayah apa? Malam atau pagi, siang, sore. Ya walaupun pagi juga bisa ramai sih, tapi kan ini menjemput kan mau pulang, bukan mau berangkat, ya kan? Berarti ya kira-kira pas siang atau sore, gitu. Makanya jawabannya adalah afternoon, siang atau sore, afternoon. Ya udah, jawabannya gampang sekali. Kok yo wis ono sing salah yo? Lanjut nomor 13. What are Donna and Ivan talking about? Apa yang dibicarakan oleh Donna dan Ivan? Ini yang benar berapa? 13.111. Nyuruh tambah Siti. Nomor 13 ini apa yang dibicarakan? Nah, berarti talking about, lagi-lagi ada kata about, berarti dia menanyakan topik dari teks tersebut. Apa yang dibahas dari awal sampai akhir. Maka kita bisa dengan mudah, misalnya di sini ya, the Math Olympiad course misalnya. Jelas enggak, di sini kan tidak membicarakan olimpiade dari awal sampai akhir. Di awal kan dia membicarakan kamu mau menghabiskan waktu liburan dengan apa? Ini kan, by the way, how will you spend this school vacation? Bagaimana kamu menghabiskan liburan sekolahmu, Donna? Nah, ini kan enggak ada hubungannya sama ini olimpiade. Nah, yang jelas ya ini the plan for school vacation. Rencana liburan sekolah. Gitu. Itulah yang dibahas dari awal sampai akhir. Bukan the visit to Singapore, no. Memang kalau ngomongin ada kok, Pak. Ada. Tetapi bukan itu yang dibahas menjadi pokok bahasan dari awal sampai akhir.
Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Oke, lanjut anak-anak, nomor 14. From the text, we know that Ivan hopes bla bla bla. Dari teks tersebut kita tahu bahwa Ivan itu berharap apa. Nah, kita lihat di sini Ivan mana Ivan. Nah, Ivan dia bilang I do hope so. Berharap apa? Nah, di sini cuma hope so ya. Nah, kalau hope so berarti dia mengharapkan apa yang dikatakan oleh seseorang sebelumnya. Nah, kita lihat orang sebelumnya bilang apa? I hope your course runs well. Aku berharap kursusmu berjalan dengan baik. I believe you will soon master math. Aku percaya kamu akan segera menguasai matematika. Master itu menguasai. Nah, berarti apa? Ya ini his math Olympiad course runs well. Sama kan? Gampang sekali. Very easy. Oke. Baik sih benar-benar. Oke, lanjut. Nomor 15. Number 15, sing bener piro? Ayo kita cek. 109 siswa yang benar. Oke. Nomor 15, lagi-lagi ada teks dialog. Kalian cuma diminta untuk melengkapinya. Gampang sekali ya. Kalimatnya adalah seperti oke, bla bla bla, lalu jawabannya thank you. Nah, wis gampang banget Cah, gampang banget. Kalau misalnya sebelum thank you, itu kan berarti sesuatu yang baik dan diberikan ke orang lain. Apa kira-kira? Enjoy yourself. Nikmati dirimu. Maksudnya itu wis santai wae gitu, enjoy yourself itu. Bisa sih, bisa. Tapi kita lihat dulu nanti di konteksnya. Good luck, jelas kalau good luck itu kan didoakan ya kan, semoga beruntung. Jelas thank you jawabannya. Have a nice day. Bisa sih. Thank you. Please have fun. Please have fun itu juga bisa thank you. Oke, berarti semuanya bisa thank you. Nah, sekarang kita lihat di konteksnya. Di sini konteksnya apa yang dibahas? Di sini kan ceritanya dia bilang, Miss Eki kan bilang, what are you going to do? Lalu Adi bilang, holding a music show to raise money for them. Mengadakan konser musik untuk mendapatkan uang dari mereka. Great. How many students will join the meeting? Akan ada berapa siswa yang akan mengikuti rapatnya? 10 students, 10 siswa. Oke. Nah, berarti ini kan mereka ceritanya mau mengadakan suatu agenda, mau mengadakan suatu kegiatan. Apa? Konser amal. Yang akan digunakan, uangnya akan mengadakan konser untuk mendapatkan uang, dan uang itu akan diberikan ke yang membutuhkan. Berarti ini kan merupakan suatu hal yang enggak mudah, dan ini membutuhkan suatu usaha. Maka yang paling cocok jelas ya good luck, semoga sukses. Kenapa? Karena di sini dia karena nggak semua orang bisa membuat konser amal seperti ini. It is not easy. Jadi gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Good luck. Okay, now let's move to the next question. Number 16. Wah, ini agak banyak, 117 yang benar. Nomor 16, the appropriate expression to complete the text is. Jadi lagi-lagi kita diminta untuk melengkapi kalimat. Gampang banget ya Cah ya. Kalimatnya adalah wow, it is so amazing. Nah, setelah amazing dia bilang apa? Bla 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 kan. Setelah bla 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 dia bilang thanks, I hope so. Wis cetha banget iki. Kalau di sini ada I hope so, aku juga berharap seperti itu. Berarti sebelumnya dia juga memberikan harapan juga, sama. Maka jawabannya yang ada hope-nya jelas yang C. I hope you will be the winner of the competition. Itu gampang sekali. Kalau congratulations bukan hope. Thanks for being, masuk thank you dijawab thank you meneh. Ada I hope so, orang nyambung. I wish, kudune yo I wish so, ya nggak ada sih I wish so.
I wish nggak ada kayak gitu. Nah, apalagi di sini kan I was there to support you in the competition. Nggak nyambung juga, ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Karena ceritanya kan dia mau lomba. Nomor 17. 17 ini cuma 97 siswa yang saya beri warna kuning, jadi dia di bawah 100 yang benar. Wah, kok iso salah piye, Cah? Padahal gampang loh. Soalnya kan cuma gini kan, kalian ada kalimat yang cetak tebal, terus the underline expression means bermakna bahwa Nita titik. Kalimatnya kan begini, I'm sure you will get it. Aku yakin kamu akan mendapatkannya. I wish you all the best for this selection. Aku harap kamu menjadi yang terbaik untuk pemilihan tersebut. Berarti apa yang dilakukan Nita? Ya jelas dia berdoa untuk kesuksesan Ratna dalam mendapatkan beasiswa, agar mendapatkan beasiswa. Di sini kan memang dia untuk I register yourself for a scholarship. Nah, berarti dia tuh mendoakan Ratna. Nita itu mendoakan Ratna untuk mendapatkan scholarship. Gitu ya anak-anak. Ada pertanyaan untuk soal ini? Kok iso salah kenapa ya? Padahal gampang loh, Cah. Hampir semua soalnya itu mudah-mudah. Nomor 18, I'm sure you will get it. Aku yakin kamu akan mendapatkannya. It apa? Nah, kan kalimatnya di sini. I'm sure you will get it. Nah, ini kan. I'm sure you will get it. Kalimatnya kan ada di depannya nih. Berarti jelas, ya, the scholarship is from the government of Japan. Beasiswanya itu dari pemerintah Jepang. Aku yakin kamu akan mendapatkannya. Nya itu nya apa? Nya beasiswanya gitu. Ya, Cah ya. Easy. Very easy. Nomor 19. 124. Wah, ini kurang 4 siswa yang salah ini. Ini gampang sekali ya. Jadi kan kalau kalian mengerjakan soal yang mengurutkan seperti ini, triknya adalah lihat opsi. Nah, lihat pilihan jawabannya dulu, opsinya dulu. Di sini pertama 5, ya kan? Berarti kan ini. Dendi, what's the matter? You look so sad. Dendi, ada apa? Kamu terlihat sedih. Kopi ya, pengen gue kira apa. Ini. Terus habis itu 3 semuanya kan? 3. My father got sick. He is now in the hospital. Bapakku sakit, sekarang di rumah sakit. Nyambung ya. Terus lanjut. Habis 3 ada 6464. Nah, 6 itu apa? Hope he gets well soon. Saya harap dia segera sembuh. Atau 4, ya. I'm sorry to hear that. What kind of sickness? Nah, ini kan tadi bilang, ada apa kamu kok terlihat sedih? Terus ayahku sakit, sekarang di rumah sakit. Nah, kalau misalnya tahu kalau ayah temannya itu di rumah sakit, jawabannya apa? Apakah turut bersedih, sakit apa? Atau semoga dia lekas sembuh? Dua-duanya benar sih. Kita mau bilang semoga lekas sembuh, boleh. Kita mau bilang dia sakit apa juga boleh. Tapi di konteks ini, maka yang paling benar adalah yang aku turut bersedih, sakit apa? Nah, itu yang paling tepat di teks ini. Jadi 4 ya, jelas 4. Maka jawabannya adalah ini. Nah, terus habis 4, 1. Ada 2. Jadi kan bermuara di sini kan. 1 sama 2. 1 itu apa? The doctor said he has a lung disease. Penyakit paru-paru, kata dokter. Kalau 2, I do hope so. Nah, ini nggak nyambung. Maksudnya ujuk-ujuk langsung I do hope so. Memang kan habis ngomongin kalau dia sakit apa ya harusnya dijawab nama penyakitnya, maka jawabannya 1 ini. Nah, ini the doctor said he has lung disease. Habis itu 6, 2 wis rampung, tinggal ngikutin ini aja opsinya. Hope he gets well soon. Nah, ini baru ngomong semoga dia lekas sembuh.
Habis itu baru terus 2 I do hope so, thanks. Nah, ini baru nyambung. Coba kalian lihat ini. Ya kan? Dendi, what's the matter? Dendi, ada apa? Kamu terlihat sedih. My father got sick. Ayahku sakit. He is now in the hospital. Sekarang dia di rumah sakit. I'm sorry to hear that. Aku turut bersedih mendengarnya. What kind of sickness? Sakit apa? The doctor said he has a lung disease. Dokternya berkata ayah memiliki penyakit paru-paru. Hope he gets well soon. Semoga dia lekas sembuh. I do hope so. Aku juga berharap seperti itu. Terima kasih. Itu gampang sekali ya. Oke, 19 gampang. Oke, lanjut anak-anak. Halo. Pak Guru dikacangin. Oke, orang sing ngrungokke ditinggal turu kayak wingi. Suara saya nggak masuk, Pak. Putus koneksi saya. Cek. Halo. Lanjut, Pak. Oh ya, lanjut. Jangan ditinggal tidur kayak kemarin ya. Kelasnya udah ganti. Masih di kelas yang sebelumnya. Lanjut nomor 20. Lagi-lagi mengurutkan, kalau kalian diminta mengurutkan maka lihat opsinya. Opsinya adalah yang pertama nomor 8, congratulations. Congratulations, terus 1, ada 1 semua ya. On, congratulations, on, terus 3 semuanya, on your. Lalu 4, success, congratulations on your success, ini sama semua. Yang mulai berbeda yang ini. Ada 7, congratulations on your success, contest, salah. Congratulations on your success, telling, salah. Congratulations on your success, in, nah itu baru tepat. Congratulations on your success, to contest, salah. Ya, jadi yang paling tepat yang C. Gampang. Congratulations on your success in the storytelling contest. Selamat atas kesuksesanmu pada lomba storytelling. Oke, gampang ya. Nomor 21. 113 siswa yang benar. Who are Ruli and Kinan? Siapa sih Ruli dan Kinan itu? Nah, ini kan berarti menanyakan menanyakan dia itu sebagai apa gitu. Dia menanyakan statusnya itu sebagai apa. Maka kalau misalnya seperti ini kita harus hati-hati, harus jeli, harus ada keyword yang bisa dipertanggungjawabkan, harus ada clue yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak boleh sekedar yang penting ketoke bener. Nah, di sini kan ada yang pilihan A, they are teacher and student, mereka itu siswa dan guru. Kalau siswa dan guru kita harus mencari apa yang bisa menyebabkan mereka itu menjadi siswa dan guru, kata-katanya. Jelas-jelas di sini dia bilang apa? Nah ini. We were doing his assignment at the library. Maya told me this morning. Maya memberitahuku pagi ini ketika kita sedang mengerjakan tugas hari ini. Tugas di perpustakaan, sorry. Berarti jelas dia bukan guru. Dia sama-sama siswa. Ya udah jawabannya yang C. C garap tugas kan siswa. Itu. Ya, kalian gak garap tugas berarti kue itu siswa. Nah, ayo semua sing garap tugas. Lanjut ya nomor 22. Nomor 22 sekarang ada 119 siswa yang benar. What does Ruli mean by saying I hope you will make it to the final? Apa yang dimaksud Ruli dengan berkata aku berharap kamu bisa melakukannya sampai final? Berarti itu kan dia berharap kan semoga kamu bisa menang sampai final ya. Berarti yang jelas she expresses her hope. Dia mengungkapkan harapannya kepada Kinan di singing contest itu. Kalau yang B menunjukkan simpati karena kalah. Emangnya kalah? Di sini kan tidak ada kata-kata kalah, ya kan? Dia bilang kalau misalnya mau ikut lomba, tidak ada kata-kata kalah. Belum tahu menang juga apa enggak. She informed about her participation. Ini jelas bukan, cuma informasi. She congratulate lah, turun menang kok di congratulate. Jelas salah, jadi jawabannya yang A. Nomor 23. Yang benar ada 111 siswa.
Nomor 23 pertanyaannya adalah what is the most appropriate expression to complete the text? Yang paling sesuai untuk melengkapi, jadi kalian tinggal melengkapinya saja. Pertanyaannya, kalimatnya adalah I'm sure you will get it. Aku yakin kamu akan mendapatkannya. I wish you all the best for the selection. Aku harap yang terbaik untuk pemilihan tersebut. Yang sure I have practiced a lot. Tidak benar, karena kan didoakan. Maksud tentu aku telah berlatih dengan dengan serius, dengan rajin. Nah itu geleleng banget itu nggak malah tentu, elok tenan ya. Yang jelas, dia pertama harus bilang thank you, terima kasih, dan ucapan bahwa dia akan belajar lebih keras, belajar dengan keras untuk itu. Ya. Lalu kalau yang C, terima kasih, I wish you will be the best. Terima kasih, aku berharap kamu akan menjadi yang terbaik. Mah doa meneh. Tapi yang paling tepat tetap yang B. That's great, I wish you luck anyway. Ini juga kurang tepat. Karena malah mendoakan kembali. Padahal ini kan topiknya, ini kan dia sedang pemilihan, dia sedang ikut beasiswa, tapi dia didoakan. Itu. Mirip ya soalnya sama yang tadi, ya memang ada beberapa teks yang saya pakai lagi, tapi soalnya berbeda. Lalu yang ini soal terakhir di bab 1, karena setelahnya nanti sudah bab 2, bab 2 cuma saya kasih 6 soal. Pertanyaannya di sini kalian diminta untuk mengurutkan teks nomor 24 itu kalian yang benar berapa? Kita oke. Yang salah ya 24 itu. Nah, tenang toh, 92 siswa, hanya 92 siswa yang benar, nomor 24. 7, wishing, semuanya sama kan 7, lalu semuanya 1, you, wishing you, lalu ada 3, ada 2, wishing you, day, atau wishing you full. Nah, jelas di sini full, kenapa? Di sini full itu kan kata sifat, sedangkan day itu adalah kata benda. Masa berharap kamu hari? Enggak kan? Tapi kan penuh dengan apa? Nah, kita lihat habis 2 ada 9 sama 3. 9 itu of. 3 itu day. Nah, wishing you full of yang lebih tepat, bukan full day. Mau berharap kamu seharian penuh, ngapain? Berharap kamu penuh dengan, nah full of itu penuh dengan apa? Dengan ada 6 sama 4, berarti kan sisanya ini kan B sama D. 6 dengan 4, 6 itu special, 4 itu joy, full of joy. Walaupun full of special pun masih bisa, tapi di sini yang paling tepat adalah full of joy. Joy itu artinya adalah kesenangan, kegembiraan, penuh dengan kegembiraan. Lalu 8, on, pada, lalu 5, your, 6, special day, pada hari spesialmu. Berharap kamu mendapatkan kebahagiaan di hari spesialmu. Gitu doa ini ya. Oke, jawabannya D. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Apakah bisa dilanjutkan? Halo. Oke, bisa dilanjutkan ya. Oke, nah sekarang bisa seperti yang kalian lihat. Di sini kalian akan saya tampilkan soal, sudah saya tampilkan sih. Nah ini soal procedure bab 2, yaitu procedure. Jadi procedure itu kan merupakan panduan, ya bisa panduan untuk membuat, panduan untuk menggunakan, panduan untuk intinya tutorial lah, panduan gitu intinya. Nah pertanyaannya, what is the writer's intention of writing the text? Apa tujuan si penulis dalam menulis teks tersebut? Tujuannya apa? Ini kan gampang sekali. Tujuannya apa? Nomor 25 ini yang salah berapa? Coba saya agak lupa. 25 ini ada 102 yang benar. Lumayan. Tujuannya apa? Ya jelas kalau ada text procedure itu tujuannya untuk memberikan panduan. Berarti apa? To describe the way to make a Dutch boy pancake. Yang mendeskripsikan cara untuk membuat pancake ini.
Kalau yang A, to give detailed information, berarti hanya sekedar memberikan informasi secara detail tentang pancake. Lalu yang C, to inform, untuk menginformasikan how to get, bagaimana cara mendapatkan nice pancake. Ini berarti how to get, bukan how to make. Bukan cara untuk membuat, tapi cara untuk mendapatkan. Atau kue kenon, itu ya, toh. Yang D, to attract people, untuk menarik orang untuk membeli pancake. Ini jelas tidak, itu namanya iklan. Berarti jawabannya yang B gitu. Lalu yang 26, who is probably interested in reading the text? Kira-kira siapa yang tertarik membaca teks ini? A, laki-laki yang suka makan pancake. B, laki-laki yang hobinya mencoba menu baru. C, seseorang yang suka mencoba resep baru. Yang D, seseorang yang ingin menjual jenis pancake baru. Jelas sekali jawabannya yang C. 26 ini yang benar berapa? 26, oh cuma 87. Kok oke yang salah ya? Saya cek. Kalian jawabnya apa toh? 26 analisis soal. 26 itu mayoritas menjawabnya 160. Oh, jawabannya D. Kalian jawab D. Kok iso? Someone who wants to sell a new kind of pancake. Nah, kalau mau jualan pancake, belum tentu harus membuat. Bisa aja dia kulaan, ya kan? Kulaan itu bisa dia mau menjual, caranya kulaan. Nggak melulu harus membuat sendiri. Nah, atau mungkin yang bikin ibunya, yang jual anaknya, bisa. Jadi dia jelas salah. Lalu yang selain itu kalian yang jawabnya A. Anak laki-laki yang suka makan pancake. Lah, suka makan belum tentu bikin, bisa aja dia cuma suka makan tapi maunya beli, ya toh. Kayak orang ngerti kue wae lho. Senengane maem pengennya tumbas njaluk, ya toh. Enggak semuanya kalau yang suka itu pengen bikin. Nah, jelas yang menjadi kunci adalah yang C. Seseorang yang suka, yang ingin mencoba resep baru. Nah, yaudah, kalau dia suka mencoba resep baru, resep makanan, berarti dia suka bikin berdasarkan dari resep-resep gitu. Jadi jawabannya yang C. Nomor 27. What is the first thing you should do in making the pancake? Apa yang harus dilakukan pertama kali dalam membuat pancake? Nah, maka lihat step pertama. Step pertama ini kan ini, preheat your oven to 450 derajat Fahrenheit. Berarti iki benar preheat, wis padha plek 27 gampang. Sing bener piro? Kudune akeh 119 yo wis rada mending. 28, we need to store the strawberries in the refrigerator. Kita harus menyimpan stroberinya di kulkas. Refrigerator itu kulkas. So that sehingga mereka titik-titik when we use them as topping. Ketika digunakan sebagai topping. Nah, kita cari mana yang misalnya ngomongin stroberi disimpan di kulkas. Ada tidak? Nah, ini. Strawberry topping. Store in the refrigerator to keep them fresh. Simpan di kulkas untuk menjaganya tetap fresh, segar. Berarti di sini nggak ada kata segar, tapi tulisannya adalah good condition. Yang mana itu masih bisa disetarakan. Good condition, kondisi bagus, itu setara dengan segar. Maksudnya buah-buahan yang segar. Gitu ya, jadi jawabannya yang C. Lalu yang 29, if doing it by hand, jika kita melakukannya dengan tangan, bla bla bla. Melakukan apa? Nah, step 3 kan kita lihat step 3. Combine all the rest of the ingredients. Kombinasikan atau campur sisa dari bahan-bahannya. If using a blender or mixer, blend on low speed. Jika menggunakan blender atau mixer dicampur dengan kecepatan rendah. Tapi kalau menggunakan tangan, nah it-nya itu kita apa? Ngapain menggunakan tangan? Ya mencampurnya itu, ya combine-nya itu tadi. Jadi jawabannya adalah yang combining the ingredients, karena yang dilakukan itu adalah mencampur adonan gitu. Terakhir ya, the last, 1 jam kita pas.
Last one, arrange the jumbled word. Jadi kita diminta untuk mengurutkan kata acak. Di sini semuanya 2, berarti add. Lalu 1, the milk. Add the milk, tambahkan susu. Lalu 4, 3, ada your, ada to make. Nah, jadi tambahkan susu untuk membuat, bukan kamu, tapi tambahkan susu untuk membuat. Lalu 3, your membuat apa? Your 5 smoothie. Nah, smoothiemu 6 thin, tipis, 8 and 7 nice. Jadi untuk membuat smoothiemu itu menjadi tipis dan enak gitu. Smoothie iki sing kaya apa? Aku ya dhewe rada lali. Wah, jadul iki Pak Guru. Oke, gitu ya anak-anak ya. Sejauh ini apakah ada pertanyaan untuk soal-soal tadi? Nomor 30 ini cuma 92 yang benar. Ternyata banyak yang salah ya nomor 30. Ya udah nggak apa-apa. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo. D8D, 9D, sorry. Any question for this? Wah, ini yang melu Google Meet cuma 16 siswa sekarang, tinggal 16 siswa. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ini suara saya masuk nggak ya? Jangan-jangan suara saya nggak masuk lagi. Masuk, Pak. Masuk, oke. Thank you for your response. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, kita masih ada beberapa waktu, sisa waktu untuk pelajaran bahasa Inggris. Saya akan meng-share soal PTS yang kemarin lagi. Silahkan kalian kerjakan lagi ya. Jadi saya ingin melihat setelah saya berikan penjelasan apakah berbeda atau tidak, apakah mempengaruhi mempengaruhi pemahaman kalian atau tidak ya. Saya share, silakan setelah ini kalian buka Classroom, lalu kerjakan dan kirimkan, lalu screenshot. Okay, thank you so much. Thank you for joining my class today. I hope that you understand, you get a lot of benefit from this class. Saya harap kalian semua mendapatkan banyak manfaat dari pelajaran hari ini. Thank you so much. Silahkan setelah yang lanjut di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Goodbye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Nak. Pak.